Nama-nama caleg populer dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP gagal lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Padahal sejumlah kader PDIP ini merupakan petahana di elit partai dan artis yang kerap menghiasi media di tanah air. Lantas, siapa saja calon legislatif populer dari PDIP yang gagal melenggang meraih kursi di DPR RI periode 2024-2029? Nah, berikut ini sejumlah caleg petahana PDIP yang tidak berhasil lolos ke Senayan. Arteria Dahlan. Nama pertama adalah sosok Arteria Dahlan, seorang politikus PDIP yang duduk di Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024. Anda mungkin sering melihatnya ngotot dan mau berdebat saat hadir sebagai pembicara di televisi nasional. Namun, dalam pemilihan anggota legislatif atau Pileg 2024, Arteria Dahlan maju dari Dapil Jawa Timur 6 dengan nomor urut 4. Namun, ia harus gigit jari karena gagal melenggang ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Arteria hanya mendapatkan 62.242 suara, yang membuatnya berada di posisi ketiga di bawah caleg PDIP lainnya. Perolehan suara Arteria berada di bawah pendatang baru, yakni Pulung Agustanto yang memperoleh 165.869 suara, dan Sri Rahayu dengan 111.284 suara. Masinton Pasaribu. Nama berikutnya adalah Masinton Pasaribu, seorang politisi senior PDIP yang juga sering Anda lihat muncul sebagai pembicara di televisi nasional. Dia juga tidak mau kalah saat diajak debat oleh lawan politiknya. Namun, politisi senior PDIP ini harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lolos sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia maju sebagai caleg di Dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 7. Masinton berada di urutan kedua kader PDIP dengan meraih 44.243 suara. Tepat di bawah Once Michael, mantan vokalis Dewa 19 yang meraih 47.896 suara. Caleg PDIP ini saling bersaing untuk memperebutkan satu kursi DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 2 dan Masinton harus rela memberi kursinya ke sosok pendatang baru. Jarod Saiful Hidayat. Lalu ada nama Jarod Saiful Hidayat, caleg petahana PDIP yang juga gagal lolos ke Senayan. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang terpendek masa jabatannya hanya 4 bulan ini, maju bertarung di Dapil Sumatera Utara 3 dengan nomor urut 3. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara untuk calon legislatif DPR RI. Hasilnya, Jarod sang petahana tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Meski meraih 54.366 suara, nyatanya Jarod hanya mampu berada di posisi keempat dari 10 caleg PDIP. Ruhut Sitompul. Politikus yang bergabung dengan PDIP pada tahun 2016 ini lebih dulu dikenal sebagai artis dan pemain sinetron. Namun, dunia tersebut telah lama ditinggalkan dan ia fokus menjadi politikus. Di pemilu 2024 ini, Ruhut maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 dengan nomor urut 4. Namun, sayang sekali Ruhut gagal melangkah ke Senayan karena hanya meraup 14.551 suara. Malangnya, jumlah suaranya ini membuat Ruhut berada di urutan ke-6 di partainya, PDIP. Posisi pertama caleg PDIP dari Dapil Sumut ini diisi oleh Sofiantan yang memperoleh 279.334 suara. Dan urutan kedua ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dengan 83.045 suara. John Budi. Selanjutnya ada nama John Budi, mantan staf khusus Presiden Jokowi yang harus rela terlempar dari kursi anggota DPR RI pada pemilu 2024 ini. Politikus PDIP ini kembali mencalonkan diri di Dapil Jatim 7 dengan nomor urut 2, daerah yang sebelumnya mengantarnya ke kursi anggota Komisi 2 DPR RI periode 2019 hingga 2024. Namun, sayangnya pada Pileg tahun ini, Johan Budi hanya tercatat memperoleh 55.176 suara, di bawah caleg separtainya seperti istri Bupati Trenggalek,
Novita Hardini yang memperoleh 148.232 suara, dan mantan Bupati Ngawi Budi Sulisto yang memperoleh 115.425 suara. Krisdayanti. Krisdayanti, penyanyi kondang dan politikus PDIP, menjadi caleg selanjutnya yang gagal melaju ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia bersaing untuk Dapil Jatim 5 dengan nomor urut 3, bertarung di kota kelahirannya, Kota Batu, Jatim. Dapilnya meliputi Malang, Malang Raya, dan Kota Batu sendiri. Krisdayanti sebenarnya tercatat memperoleh cukup banyak suara, yakni mencapai 70.111 suara. Namun ia kalah dari Ahmad Basara yang meraih 89.769 suara dan Andreas Ed Suseto dengan 81.020 suara. Krisdayanti pun tak lolos karena perolehan kursi PDIP juga berkurang. Eriko Sotarduga. Berikutnya ada nama Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemuda dan olahraga, yang kembali maju dari Dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 1 yang sama dengan Masinton Pasaribu yang telah dibahas sebelumnya. Namun perolehan suara yang diraih Eriko Sotarduga berada di bawah Masinton. Ia hanya meraih suara sebanyak 40.880 suara, kalah dengan calon legislatif pendatang baru, Once Mekel. Mungkin partai memiliki harapan kepada orang baru agar dapat maksimal dalam mewujudkan aspirasi dapil yang mereka wakili. Juni Mart Girsay. Sama seperti Jarod, politikus PDIP yang juga petahana gagal lolos ke Senayan meski meraih suara lebih tinggi dari Jarod di Dapil Sumatera Utara 3 dengan nomor urut 5, yakni 75.401 suara. Juni Mart menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya dari daerah pemilihan tersebut. PDIP berhasil mengantarkan 2 orang perwakilannya ke Senayan, yaitu Bob Andika Mamana, Siepu, dengan 94.621 suara, dan Bane Raja Manalu yang memperoleh 91.169 suara. Trimedia Panjaitan. Terakhir ada nama Trimedia Panjaitan, politikus PDIP yang telah meniti karir cemerlang di DPR RI selama hampir 4 periode berturut-turut. Bayangkan, ia mulai menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2002. Namun di pemilu 2024 ini, langkahnya harus terhenti untuk meraih kursi di DPR. Trimedia maju di Dapil Sumatera Utara 2 dengan nomor urut 2, namun hanya tercatat meraup 57.368 suara. Ia pun kalah dari Rapdin Simbolon dengan 91.235 suara dan petahana Sihar Sitorus yang meraih 79.267 suara dan berada di urutan ketiga di antara caleg PDIP lainnya. Sementara itu hanya ada 2 jatah kursi yang diperebutkan. Nah, dari nama-nama caleg top petahana yang Mimin sebutkan tadi, sepakat memang masanya sudah redup kan? Guys, gimana nih menurutmu? Komen di bawah ya. Thank you!